Oke, selamat pagi. Saya ulangi sedikit. Kita masuk di pertemuan kedua di mata kuliah sistem operasi grup A ya. Nah, pertama yang harus saya ingatkan, silahkan Anda sering-sering melihat nilai yang ada di iKlas ya. Di situ ada sheet di Google Sheet itu ya. Jadi silahkan Anda lihat apakah nilainya sudah sesuai atau belum ya. Yang kedua adalah Anda juga melihat apa namanya? Untuk nilai lalu kemudian sebentar saya lihat nilai lalu kemudian di Moodle ya, di Moodle ini juga Anda kan berarti harus mengumpulkan, bisa dibilang kalau dalam satu minggu itu ada 2 tugas ya. Yang pertama adalah tugas pertanyaan tanya jawab dan tugas Moodle ya. Jadi itu rata-rata kemungkinan begitu untuk setiap minggunya. Jadi Anda lihat di nilainya ya, di sheet itu di grup A dan D ya, ada 2 tab di bawah. Jadi silahkan Anda lihat nilainya sudah masuk atau belum. Lalu minggu kemarin, minggu pertama Anda sudah memasukkan kelompok ya, daftar kelompok. Saya itu menomori kelompoknya itu asal. Maksud saya begini, saya download yang pertama, lalu oh itu jadi kelompok 1 gitu ya. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya, itu cuman berdasarkan urutan saja. Yang pertama kali ngumpul saya lihat, oke, langsung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Total ada 10 ya, dua kelas ini semuanya 10. Ada juga yang belum, bentar, ada yang ada kelompoknya enggak? Ada yang belum ada kelompoknya enggak? Oh, semua sudah ada kelompok ya. Sudah ada kelompoknya, jadi aman. Semua sudah punya kelompok, tapi ini yang Anda lihat ternyata ada yang belum mengerjakan mungkin Moodle ya. Ada yang belum mengerjakan Moodle, masih 0 nih grup D misalnya ya. Tapi kalau grup A, ini kan kita grup A itu kayaknya semuanya sudah mengerjakan ya. Oh, ini ada satu, Lisa ya. Lisa ini 0 masih, terus yang lain ada lagi nggak yang 0? Nggak ada ya, jadi cuma ada baru Lisa ya. Ini mungkin saya nggak tahu kenapa begitu ya. Nanti bisa dikonfirmasi, tapi kalau diulang saya tidak bisa ya. Jadi kalau wah telat dan sebagainya sudah, berarti Anda lewat. Intinya kalau memang lewat ya lewat gitu ya. Nanti minggu berikutnya lagi ya, silahkan. Oke, terus tanya jawab, ini juga ada yang belum ngumpul ya, kalau nggak salah ini ya, nomor kelompok 8 ini. Ini 0 ya. Jadi 0 itu artinya ya Anda tidak bertanya, kelompok Anda tidak ada pertanyaannya. Gitu. Oke, nanti masalah itu bisa didiskusikan di belakang, saya akan sharing untuk pertanyaan Anda sambil menunggu teman-teman yang lain. Bentar. Sudah kelihatan ya, ini adalah saya buatnya seperti ini, jadi di notepad ya. Ini kelompok yang saya tulis, ini pertanyaannya banyak ya. Jadi nanti kita lihat nih beberapa pertanyaan. Yang pertama ini adalah ada yang bertanya, ini kan bab 2 ya, kita sedang mempelajari bab 2. Bab 2 ini adalah bab tentang sistem operasi. Jadi kalau bab pertama itu adalah struktur komputer, sedangkan di bab 2 adalah struktur sistem operasi secara umum. Nah, ini ada kelompok yang menanyakan, mengapa beberapa program atau aplikasi bawaan kalau dihapus dapat menyebabkan fungsi pada OS tidak dapat dijalankan atau crash. Kalau saya melihatnya begini, ini kan kita diskusi ya, jadi belum ada presentasi, jadi lebih lebih longgar waktunya sedikit ya. Jadi saya malah melihatnya begini, ketika Anda mau menghapus file yang benar-benar bawaan, yang misalnya penting, biasanya nggak bisa dihapus malahan. Kalau saya malah melihatnya nggak bisa dihapus karena dia penting, ya. Nah, kalaupun misalnya bisa dihapus, terus kalau biasanya ya, yang saya tahu kalau bisa dihapus itu biasanya kurang penting gitu. Nah, kalau kurang penting biasanya tidak akan menyebabkan crash. Tapi kalau nggak bisa dihapus berarti penting. Nah, ketika penting berarti harusnya tidak akan mengganggu yang lain gitu. Nah, saya nggak tahu kelompok 1, saya nggak tahu kelompok 1 kelompoknya siapa ya. Kelompok 1 itu adalah kelompoknya Ordelina, lalu Pio, terus Gian, Nathan. Ada nggak mahasiswanya di sini? Anda bisa memberi contoh nggak? Apa sih? Anda pernah mengalami kasus seperti apa sih kalau ini bisa dihapus terus menyebabkan crash tuh di kasus apa ya? Ada nggak mahasiswanya? Gian. Coba saya search. Ada Gian, Nathan mau menjawab? Atau siapa yang memberi pertanyaan ini?
Atau asal-asalan nih pertanyaannya? Halo, mohon dijawab. Kelompok 1. Kalau enggak saya coret loh. Perwakilan aja. Siapa yang mau menjawab? Kelompok 1. Halo? Halo? Oh, chatting. Hadir. Oke. Nah, terus ini pertanyaan saya adalah ini contohnya apa sih yang program yang katanya kalau dihapus nih error itu apa? Program apa yang pernah terjadi seperti itu? Siapa yang membuat pertanyaan kayak gitu? Ada yang mau menjawab kelompok 1? Oke, ini ada lagi. Saya Pak. Oke, berarti Ordelina ini kenapa? Apa contohnya yang kamu hapus terus kemudian jadi crash itu apa? Contoh programnya biar nanti jelas, jadi clear. Silahkan diketik. Kok nggak ada ketikan sama sekali? Nggak ada, nggak bisa ngasih contoh. Atau berarti ini pertanyaannya salah? Atau cuma berdasarkan teori saja? Ada ya, apa? Silahkan ditulis. Contohnya apa? Sebentar, oke. Oke, nanti saya tanyakan lagi ya. Silahkan kamu berpikir ya. Kelompok 5 nih bertanya. Apakah kinerja sistem operasi dapat dipantau? Ini saya juga pertanyaannya membingungkan. Dipantau apanya? Nah, kalau saya lihatnya ya bisa melalui sistem information. Anda bisa cari ya di Google, di ini ya, di mana start menu ya. Anda ketik sistem information itu ada tentang informasi sistem operasi. Lalu bisa dipantau melalui task manager. Coba aja buat task manager, diklik cari task manajernya ya. Nanti Anda bisa ngelihat ada memorinya, ada prosesnya, macam-macam, ada networkingnya dan sebagainya. Nih, berarti bisa memantau minimal itu minimal. Tapi kalau yang dipantau apa gitu? Apanya yang mau dipantau? Jadi mohon teman-teman lihat di Google Sheet-nya ya. Kalau saya bilang kelompok 5, kalau Anda pengen komplain misalnya, saya punya pertanyaan yang sebenarnya bukan ini. Maksudnya saya kasih contoh, Anda mau nambahi boleh ya teman-teman ya. Biar puas gitu. Jadi pertanyaannya bukan cuma pertanyaan asal-asalan ya. Oke, jadi kalau Anda merasa bahwa salah jawabannya, jawaban Pak Anton ini kurang memuaskan, oke, Anda boleh bertanya, Pak maksudnya begini loh, gini 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 gini, biar nanti saya bisa menjawab dengan lebih baik. Gitu ya. Kalau ini kan saya bingung, dipantau apanya, dari sudut pandang apa gitu. Pertanyaannya terlalu sederhana ya. Jadi saya ya jawabnya juga ya menurut saya gitu. Jangan-jangan salah ya menurut saya. Oke, terus nomor 2, mengapa relatif sedikit sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis? Nah, ini layering ya. Jadi sistem operasi ada yang berbasis layer operating system. Ya, karena kebanyakan ya sistem pendekatan berlapis itu masih punya banyak kelemahan. Jadi yang ada di sistem operasi yang paling baru istilahnya yang populer itu biasanya sudah hybrid ya, berbasis hybrid. Nanti ada penjelasannya di belakang ya. Jadi di slide sudah ada penjelasannya. Apa kelebihan dan kekurangan dari touchscreen? Anda bayangin aja touchscreen. Anda lihat aja touchscreen itu contohnya di HP Anda. Hampir semua HP zaman sekarang touchscreen kan? Kira-kira gimana kelebihan kekurangannya? Anda bisa menjawab sendiri sebenarnya. Kalau saya lihat touchscreen itu menyenangkan, enak ya kan? Enak artinya ada beberapa yang intuitif karena kan apa yang Anda lihat itu bisa Anda sentuh, itu rasanya menyenangkan kan ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ya tidak semua bisa nyaman. Orang tua mungkin akan kesulitan atau misalnya baru pertama kali pakai touchscreen ya sulit ya. Atau kalau jari-jarinya besar-besar ya, meleset-meleset istilahnya ya. Nah, itu juga nggak semuanya. Jadi seberapa ukuran yang paling nyaman itu perlu diriset ya. Mungkin untuk anak muda ukuran kecil oke gitu ya. Tapi untuk orang tua harus besar. Nah, itu juga punya kelemahan kan berarti ya. Lalu biasanya lebih mahal, touchscreen lebih mahal daripada yang ada fisiknya. Misalnya ada keyboardnya yang bukan touchscreen itu jauh lebih murah. Lalu kemudian bagi sebagian orang yaitu enak, mudah gitu ya. Rasanya nyaman, lebih-lebih kalau touchscreen-nya yang bagus ya, apa namanya untuk layarnya itu bagus gitu, pasti enak. Presisi gitu ya istilahnya ya. Nah, terus kemudian
Tidak semua cocok dengan, jadi tidak semua aplikasi maksudnya ya. Tidak semua aplikasi cocok dengan touchscreen murni ini. Tidak semua aplikasi cocok dengan touchscreen murni. Ada yang nggak bisa. Contohnya misalnya begini, Anda pakai TeamViewer pernah atau pakai aplikasi apapun di Android ya, yang lebih banyak butuh ngetik, yang lebih banyak butuh ya kalau di contohnya TeamViewer itu untuk ngeremot ya, ngeremot komputer Anda ya. Lalu kemudian di situ kan yang namanya komputer kan berarti pakai mouse kan. Nah, Anda bayangin pakai touchscreen gimana gerakinnya? Pasti susah. Ya pasti lebih sulit gitu. Jadi tidak semua aplikasi itu cocok untuk touchscreen. Contoh aplikasi yang tidak cocok untuk touchscreen menurut saya ini, contoh yang saya alami ya, itu adalah misalnya TeamViewer. Kenapa? Karena TeamViewer itu bisa ngeremot komputer. Anda bayangin komputer Anda desktop pakai touchscreen dari layar HP yang kecil, itu sulit sekali. Mungkin lebih enak kalau bisa dipasangi mouse, pasti lebih enak. Ini contoh saja ya. Jadi ini contoh-contohnya. Ya Anda sebenarnya bisa menganalogikan sendiri ya sebenarnya. Lalu kemudian kami kurang paham tentang mikrokernel. Nah, mikrokernel ini penting ya. Dan ini nanti dibahas secara detail di slide ya. Jadi prinsipnya gini, kenapa dinamai mikrokernel? Mikrokernel itu berarti kernelnya kecil. Kernel itu apa sih? Kernel itu adalah core dari sistem operasi. Function utama dari sistem operasi. Semua layanan utama yang ada di sistem operasi itu namanya kernel. Dan kernel itu selalu hidup, selalu nyala pada saat sistem operasi itu nyala. Kernel nggak boleh rusak, kernel nggak boleh error. Kalau kernel sampai error, berarti komputernya pasti nggak bisa jalan. Oke, nah kenapa dibuat mikro? Supaya kernelnya ringan, portable, supaya kernelnya itu mudah dikembangkan sendiri ya. Artinya tidak tergantung dengan yang lain, independen lah. Nah, makin kecil kernel ya berarti makin kecil ukurannya dan sebagainya ya, makin portable, makin mudah diutak-atik. Tapi berarti yang lain-lain, fungsi-fungsi lain karena makin kecil kan berarti makin nggak ada ya, makin hilang. Berarti fungsi-fungsi lainnya itu menjadi tidak ada di kernelnya. Berarti harus dijadikan sebagai tambahan atau extension dari kernelnya. Contoh, kalau di Windows nih, Anda biasa pakai Windows, secara core, secara dasar Windows ketika pertama kali diinstal, itu ya kemampuannya cuma kayak gitu. Tidak bisa deteksi ini, itu, macam-macam nggak bisa. Tapi begitu Anda misalnya punya VGA paling baru yang paling keren gitu ya, terus dipasang gitu, atau mungkin USB apa gitu ya, colokan peralatan-peralatan yang keren-keren, yang canggih-canggih gitu ya, dipasang ke USB, nggak kedetek. Terus gimana? Artinya kernelnya nggak mendeteksi itu, kernelnya nggak punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Lalu harus dipasangi apa? Driver kan? Anda harus punya drivernya, punya instalasi drivernya, supaya ketika diinstal drivernya maka dia itu kayak nambah function di dalam mikrokernelnya itu. Jadi kernelnya itu yang utama aja, kemampuan dasar aja. Nah kalau Anda mau nambahin perangkat-perangkat yang keren-keren, yang canggih-canggih, yang luar biasa, itu nempel nanti gitu. Nah caranya nempel gimana? Yaitu dengan menggunakan driver. Drivernya dipasang dulu. Kalau drivernya nggak ada, sampai selama-lamanya Anda tidak akan bisa kedetek. Bisa dimengerti kecuali Windows-nya update. Dan kemudian ketika update, dia menambahkan core-nya itu di perangkat itu. Ya, di perangkat itu ada core ditambahin di kernelnya. Nah, itu baru bisa. Paham sampai di sini teman-teman? Nanti kalau ada yang kurang Anda boleh tambahin ya. Maksudnya, Pak, saya mau bertanya gitu nggak apa-apa. Silakan. Itu adalah nanti kita bahas ya, tapi sudah dibahas sebenarnya. Terus ini, apakah shell harus menunggu beberapa perintah terlebih dahulu baru diproses atau dikerjakan bersamaan atau antrian? Nah ini shell itu artinya berarti kan shell itu biasanya adalah konotasinya itu adalah ketik ya, untuk komen ya, comment prompt gitu ya, shell yang saya tahu ya, shell itu seperti itu. Nah biasanya adalah diproses satu persatu gantian, karena shell itu modelnya gantian biasanya. Ya, itu yang saya tahu. Nah, kalau Anda punya pandangan lain, Anda boleh diskusi. Kalau yang saya tahu biasanya diprosesnya gantian. Bahkan ya, prosesor pun itu diprosesnya gantian. Kalau Anda cuma punya single core, maka perintah-perintah yang akan dikerjakan itu akan tetap diantrikan.
Tapi kalau Anda punya multi-core, maka perintah-perintah itu bisa diparalel. Gitu ya. Shell juga menurut saya sama. Lalu yang kedua, bagaimana cara sistem operasi mengeksekusi setiap program. Nah, ini ya. Kemampuan dasar dari sistem operasi adalah salah satunya yang minggu kemarin sudah disampaikan adalah menyediakan lingkungan eksekusi program. Berarti bagaimana cara mengeksekusinya? Anda bisa bayangin, Anda analogikan, coba bayangkan sebuah aplikasi. Contohnya misalnya apa? Notepad. Notepad itu diletakkan di mana? Ada exe-nya kan ya. Exe-nya itu letaknya adalah di hard disk Anda. Berarti bagaimana sih ketika Notepad itu jalan? Maka ketika pertama kali jalan berarti Anda harus double klik dulu kan ya. Di double klik dulu. Di double klik itu ngapain sih? Dia berarti masuk ke dalam state dari hard disk pindah ke memori. Jadi load semua fungsi-fungsi yang ada di Notepad, istilahnya bisa dibilang source code-nya gitu ya. Dan memorinya dan sebagainya, semua kebutuhan struktur datanya, algoritmanya semua di-load ke memori, semua kalau cukup. Karena kalau gamenya itu misalnya besar, aplikasinya itu berat banget, itu kadang-kadang memorinya nggak cukup. Ya kan? Tapi kalau Notepad kan kecil ya, maka cukup kan load semuanya ke memori. Nah, setelah itu dari memori baru bisa akses ke CPU. Nah, butuhnya apa Notepad-nya? Notepad-nya itu butuh untuk ngetik misalnya. Notepad-nya itu butuh untuk dilihat saja, untuk show saja seperti sekarang. Atau di nge-save ya, save misalnya. Delete atau apapun lah. Nah, itu berarti butuh CPU apa enggak? Kalau butuh CPU ya berarti akses CPU. Tapi CPU tidak bisa diakses dari hard disk. Oke, harus dari RAM. Paham sampai di sini? Jadi caranya adalah dari kernel, sistem call, load ke memori, lalu CPU dan terminate. Terminate itu berarti sudah selesai. Sudah selesai ya, sudah mati, sudah di close istilahnya, sudah di exit. Gitu. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara API? Ya, Anda pasti harusnya sudah baca ya teman-teman. Ini kan pertanyaan dari kalian semua ya. Apa hubungan antara Application Programming Interface, yaitu yang sering disingkat dengan API, sistem operasi dan sistem call. Nah, sistem call itu sebenarnya apa? Hari ini kita bahas sistem call. Sistem call itu berarti kan pemanggilan terhadap sistem. Pemanggilan terhadap sistem. Apa yang dipanggil? Fungsinya. Jadi kalau ada aplikasi seperti Windows Explorer mau menghapus file, mau delete, itu sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan kan, ada dual mode, yaitu user mode dan kernel mode. Ketika Windows Explorer mau menghapus file, maka sebenarnya dia adalah melakukan perubahan dari user mode ke kernel mode. Mengapa begitu? Karena instruksi untuk menghapus file di hard disk itu tidak bisa dilakukan oleh user, tapi dilakukan oleh siapa? Oleh kernel. Maka berubah ya dari user mode ke kernel mode. Nah, pada saat itu maka Windows Explorer itu memanggil kemampuan sistem. Karena yang boleh menghapus kan sistem. Yang boleh menghapus dari hard disk itu cuma sistem, yaitu sistem operasi. Maka Windows Explorer itu minta tolong sama sistem operasi, tolong saya mau menghapus file ini, disuruh oleh usernya. Oke, terus Windows Explorer akan memanggil sistem call melalui API, jadi melalui function. Karena Anda menggunakan sistem operasi Windows, maka dia akan memanggil Windows API. Windows API adalah library dari Windows yang ditulis pakai bahasa C++ dan sebagainya. DLL yang ada di Windows, biasanya di Windows System 32 ya, itu adalah apa? Fungsi-fungsi utamanya sistem operasi. Nah, Anda butuh menghapus. Saya nggak hafal ya, perintahnya apa, bagaimana cara kerjanya, tapi prinsipnya Anda tinggal manggil fungsi itu, fungsi delete istilah. Dah, seperti itu ceritanya. Jadi hubungannya apa? Sistem operasi kalau mau menjalankan tugasnya, dia akan mau memanggil sistem call melalui API. API itu apa sih? API itu kalau dalam bahasa gampangnya, dalam posisi programmer adalah sebuah function. Bayangkan sebuah function. Function itu adalah ada nama fungsinya, ada parameternya. Anda ketika mau manggil fungsi gimana? Ya panggil nama fungsinya, masukin parameternya. Selesai. Nanti ada outputnya apa enggak, ada hasilnya apa enggak. Nah, sama. Semua API begitu. Jadi kita tidak perlu tahu dalamnya kan. Anda tidak perlu tahu tuh function itu ngapain di dalamnya. Saya nggak tahu, nggak mau tahu. Yang penting saya bisa pakai. Gitu paham ya? Bisa dimengerti teman-teman? Ya, itu adalah pertanyaan kelompok 2. Lalu pertanyaan kelompok 7.
Apa yang dimaksud dengan bootstrap? Seperti apa contoh bootstrap? Bootstrap itu adalah ketika komputer booting. Ya, ketika komputer booting tahapan-tahapannya itu namanya bootstrap dan itu dipasang di sektor 0, track 0 dari hard disk Anda. Ya, dan itu biasanya masuk ke dalam sistem BIOS. Jadi firmware yang ada di BIOS. Nah, nanti tahapan-tahapannya adalah ketika pertama kali booting, komputer akan membaca BIOS Anda dulu. Kalau BIOS-nya rusak, misalnya contoh BIOS rusak itu adalah baterainya rusak, baterainya habis, maka biasanya komputernya nggak mau nyala. Belum pernah ngalami mungkin ya. Nah, silahkan aja nanti suatu saat kalau komputernya udah tua, bisa terjadi seperti itu. Nah, ketika BIOS-nya baik, semuanya oke, dilanjutkan ke firmware. Nah, firmware-nya itu bisa dibilang estafet ya, mengestafetkan langkahnya ke sistem operasi. Jadi sistem operasi itu terakhir. Ya. Jadi untuk membangunkan hardware itu pertama kali biasanya BIOS, firmware, baru sistem operasi. Itu adalah bootstrap. Namanya bootstrap loader ya, ngeload gitu ya bisa dibilang. Apa perbedaan antara trap dan interrupt? Minggu kemarin sebenarnya sudah dijawab ya. Interrupt adalah semua peristiwa ketika CPU itu menerima permintaan request dari apapun, dari aplikasi, dari apapun gitu. Ketika CPU sedang bekerja tiba-tiba ada interupsi berarti dia stop, dia melayani yang lain. Itu interrupt ya. Nah, trap itu apa? Trap itu adalah interrupt karena software. Biasanya terjadi karena error. Bisa dimengerti di sini. Jadi misalnya tiba-tiba ada orang pakai komputer dibagi dengan 0, pembagian dengan 0. Kan nggak boleh. Maka langsung error. Nah, error itu adalah trap. Ya, interrupt terhadap CPU bahwa kan nggak boleh kalau sampai ada pembagian dengan 0 itu akan merusak sistem. Merusak artinya membuat crash ya. Jadi akhirnya ya di trap gitu. Makanya ada istilah error trapping. Nomor 3, bagaimana proses keterkaitan antara linker dan loader. Ini menurut saya kok masih di bukan bab 2 ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin ini sempat disebut sedikit ya di buku ya. Mungkin nanti akan dibahas di bab yang seharusnya. Seingat saya itu bab berapa ya? Kalau nggak bab 5 atau bab 3 ya mungkin ya. Linker dan loader ini kayak di compiler pada saat Anda melakukan compile program. Itu linker menghubungkan antara program dengan library-nya, sedangkan loader itu melakukan loading library ke memori. Nanti akan dibahas lebih detail ya. Ini kayak menurut saya kok nggak usah sekarang. Lalu kemudian salah satu layanan sistem operasi adalah error detection. Di dalam error detection harus adanya fasilitas debugging. Apa yang dimaksud dengan debugging? Nah, Anda sendiri sudah pernah melakukan debugging, toh? Kalau program Anda error biasanya ngapain? Menelusuri kenapa sih error, gitu. Nah, sistem operasi juga menyediakan itu. Walaupun di zaman modern sekarang itu sudah semakin dihilangkan. Mengapa semakin dihilangkan? Supaya usernya nggak bingung. Coba bayangin seorang yang nggak ngerti komputer sama sekali disuruh mendebug. Nggak mungkin kan? Nggak tahu apa-apa, malah ngerusak. Tapi di Windows 95 mungkin zaman dulu kala ya 31 gitu ya, Windows 31, Windows 95, Windows 98 itu fitur ini nyala istilah. Kalau ada program error ya nih, saya pernah ngalami dulu yang sering terjadi IE ya, Internet Explorer. Internet Explorer error tiba-tiba muncul debug gitu. Apakah Anda akan melakukan debugging? Tanda tanya istilah. Yes, no. Kalau yes nanti dibuka pakai saya lupa namanya, debugger atau apa, ada programnya di Windows 98, keluarnya apa? Keluarnya adalah binary, bahasa binary. Jadi angka-angka gitu ya. Dan Anda suruh ngapain, bayangin. Ya nggak tahu dong. Ngedit itu malah rusak semua. Anda bisa bayangkan. Tapi entah kenapa sistem operasi zaman dulu menyediakan fasilitas itu. Kalau sekarang kayaknya nggak pernah. Adanya cuma downsend aja ya. Apakah Anda akan laporan ke Microsoft? Gitu aja toh. Yes, no. Dah cuman kayak gitu. Ada crash kayak gini. Nah, tidak ada mau didebug. Siapa kita gitu. Itu juga exe-nya kan. Exe-nya nggak bisa didebug lagi. Kalau mau didebug kan harusnya programnya, source code-nya. Ya, nomor 4 seperti itu ya. Tapi ada di zaman dulu. Lalu kemudian faktor-faktor apa yang membuat Linux lebih ringan? Nah, ini saya bukan master Linux ya. Tapi ya kalau saya merasa bahwa
kernelnya Linux jauh lebih bagus dibandingkan dengan kernelnya Windows itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang menurut saya ya sudah sama lah. Saya merasakan betul ya. Di zaman saya dulu kuliah misalnya. Windows-nya kan 95, 98 ya. Ketika saya pakai Windows, itu kalau saya nggak matiin selama 2 hari misalnya, wah komputernya itu lemot, nggak enak banget. Tapi kalau Linux 1 minggu nggak dimatiin, nggak apa-apa tuh. Baik-baik saja tuh. Nah ini entah kenapa ini contoh efisiensi ya mungkin ya. Jadi lebih nyaman, lebih ringan gitu ya, nggak berat gitu. Kalau di Windows tuh biasanya kalau udah 2 hari nggak dimatiin misalnya, itu biasanya udah kayak kotor atau gimana. Jadi berat banget pekerjaan, atau memorinya atau apa. Jadi kayak harus di-clear, harus dibersihkan dulu dan sebagainya. Jadi ya jawabannya saya ini sangat subjektif ya. Tapi kalau dari sisi kernel memang kernelnya Linux lebih ringan. Secara teori begitu. Apa itu debugging sudah ya? Saya lewati. Apa beda user mode dan kernel mode sudah minggu kemarin. Ya ini kelompok 6 nih nomor 2 ini harusnya nggak usah ditanya ini. User mode adalah ketika modenya itu mode nggak bisa apa-apa, mode yang kurang hebat, ya bisa dibilang gitu. Mode di mana user itu tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang privilege, yang instruksinya khusus itu nggak boleh. Sedangkan kalau kernel mode berarti kayak God mode ya, kalau di game ya. Jadi sakti banget gitu, luar biasa banget. Dia bisa melakukan apapun terhadap tugasnya. Jadi misalnya mau menghapus ya bisa. Nah, siapa yang boleh melakukan itu? Hanya sistem operasi, yaitu kernel mode. Peristiwanya terjadi secara otomatis ya, terjadi switch gitu secara otomatis dari user mode ke kernel mode. Apa yang dimaksud dengan background service? Nah, itu kalau di task manager Anda lihatnya di bagian proses. Background service adalah suatu program yang berada di background, yang berada di belakang, contohnya antivirus. Dia selalu jalan terus-menerus, meriksa satu persatu, satu-satu ketika ada tugasnya ada ya, dia akan selalu seperti itu. Tanpa berinteraksi dengan usernya. Jadi di background, makanya tidak bisa berinteraksi dengan kita. Itu background service. Tapi antivirus juga punya foreground service. Ya kan? Antivirus bisa di setting, bisa diutak-atik gitu kan bisa ya, pakai biasanya di belah kanan ini ya, di tampilan sebelah kanan di Windows Anda ya. Itu kan bisa. Anda bisa klik kanan, setting atau matiin atau cari apa gitu. Jadi kebanyakan ada setting yang bisa berinteraksi dengan user. Itu berarti jadi foreground ya. Lalu kelompok 3 makna utilisasi dan efisiensi. Nah, ini kalau saya sih lihat dari kamu saja. Intinya kalau utility program Anda misalnya prosesornya, RAM-nya itu kan harus dilakukan secara efisien. Gitu ya. Saya nggak tahu maksud dari pertanyaan nomor 1 ya. Intinya suatu sistem operasi yang bagus adalah harus efisien dalam mengakses sumber dayanya gitu. Ya, utilisasinya harus tinggi gitu. Contohnya CPU usage harusnya bisa 100% gitu. Kenapa? Supaya berguna. Anda udah beli komputer mahal-mahal, tapi kalau nggak pernah dipakai buat apa? Paham maksud saya ya? Jadi komputer Anda itu Anda beli dengan uang mahal, tujuannya supaya bisa membantu kita semaksimal mungkin, betul nggak? Nah, jadi utilitasnya harus tinggi gitu. Intinya gitu. Lalu kegiatan mengontrol penggunaan informasi yang disimpan dalam multi-user atau jaringan komputer, contohnya seperti apa? Kalau saya mengontrol, misalnya, usernya siapa aja yang boleh, karena multi-user ya, berarti Anda harus punya daftar database user-user yang boleh mengakses. Lalu mungkin user itu boleh mengakses privilege-nya apa? Ada yang user hebat, ada yang user biasa. Kalau member ya berarti member platinum sama member biasa ya, member baru gitu. Kalau di Gojek itu ada rakyat jelata dan sultan misalnya gitu. Itu contoh ya. Lalu kemudian mengontrol space, jadi misalnya hard disk-nya yang boleh dipakai berapa dan sebagainya. Lalu kelompok 9, kelompok terakhir ya ini ya. Kenapa command interpreter dipisah dari kernel? Nah, ini tergantung kernelnya kernel apa. Kalau kernelnya kernel mikro dipisah. Tapi kalau kernelnya makro
ya atau monolitik tidak dipisah. Ya, tujuannya dipisah supaya apa? Portable. Supaya terpisah, maksudnya sendiri-sendiri, independen satu sama lain. Agar kernelnya kecil. Nah, comment interpreter itu kan bertemu langsung dengan user ya. Gitu. Kernel tidak ya. Nah, jadi kan terpisah. Apa yang membedakan pengguna? Penggunaan suatu aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh Android saja atau iOS saja. Kenapa kok bisa beda antara Android dan iOS? Gitu ya. Di slide nanti ada. Yang jelas layernya beda. Infrastrukturnya, arsitekturnya beda. File sistemnya aja udah beda. iOS itu kan harus pakai file sistemnya Macintosh ya. Sedangkan Android punyanya Linux. Dan fungsionalitasnya juga beda. Layer-layernya beda. Jadi ya aplikasi hanya bisa, kenapa harus salah satu ya? Karena dia dibangun dengan arsitektur yang berbeda. Ya. Tapi ada nggak yang bisa menyatukan? Kayaknya ada. Xamarin misalnya, itu adalah dia bisa mendevelop dua sekaligus. Gitu. Mungkin ini pertanyaannya. Jadi sudah jam berapa nih? Jam 10 ya. Jam 10 berarti setengah jam ya. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Nanti kalau minggu depan saya akan selalu begini. Jadi saya akan berusaha di awal itu kalau Anda telat ya, saya akan mulai dulu dengan ini ya, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu kemudian lanjut dengan presentasi ya. Minggu depan saya akan random untuk presentasinya ya. Ini saya akan sharing layar saya. Oke, ini silahkan Anda lihat randomnya. Saya mengenerate random dari 1 sampai 10 ya. Kelompok 1 sampai 10 saya generate. Kelompok 7 teman-teman. Kelompok 7 adalah grup A ya. Kelompok 7. Kelompoknya Ignatius Berry, Verdi, dan Engelbert. Ada mahasiswanya? Hadir Pak. Hadir semua bertiga. Ignatius, coba Ignatius, halo. Halo Pak. Ya, lalu Verdi. Hadir Pak. Oke, Engelbert. Hadir Pak. Oke, 4 ya. 3 orang ya, sorry. 3 orang ini minggu depan bab 3 ya, teman-teman. Nah, kalau Anda bingung, tujuannya adalah pertama gini, Anda buat presentasi mengenai bab 3 yang isinya adalah sedikit pengantar tentang bab 3 itu apa saja, terutama subbabnya ya. Lalu kemudian carilah studi kasusnya. Anda temukan studi kasus yang berkaitan dengan bab 3. Anda bisa menemukan teori, kalau teorinya ngomong A, Anda bisa menemukan kenyataannya di mana. Gitu ya, paham ya? Jadi tujuan Anda adalah membuat presentasi mengenai bab 3 dilihat dari sudut pandang kenyataannya. Jadi Anda harus bisa menemukan studi kasusnya, bukan pada teorinya. Teorinya bagian saya, teman-teman. Ya, jadi Anda menemukan contoh kasusnya. Nah, misalnya di bab 3 ya, bab 3 ada 10 subbab misalnya. Kalau Anda bisa menemukan 10 studi kasus, luar biasa, bagus banget. Misalnya terpaksa Anda cuma punya nemuin 5, ya silahkan 5, nggak apa-apa. Tapi makin dikit berarti makin jelek. Ya, nah, kalau Anda bingung ini benar apa enggak, Anda boleh konsultasi ke saya. Pakai Telegram, Anda tanya ke saya gitu. Oke. Ya. Jadi mulai minggu depan di awal ya. Jadi jangan telat minggu depan supaya Anda tidak menghabiskan waktu. Jadi kelompok Anda tidak menghabiskan waktu. Nah, waktunya berapa? Berapa lama? 15 menit ya. Lalu kemudian nanti tanya jawab sedikit. Nah, sambil nunggu kalian saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Gitu. Nah, pertanyaan itu nanti akan saya upload ya ke Ikhlas. Jawabannya juga. Nah, itu juga bisa menjadi pertanyaan pada saat UTS atau UAS.
Gitu ya, paham ya teman-teman? Jadi artinya kita diskusi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, apakah Anda punya pertanyaan atau diskusi mengenai apa yang sudah saya sampaikan? Kalau nggak ada, berarti saya lanjutkan. Ini ya, slide-nya udah kelihatan ya. Nanti bagian yang sudah saya bahas tadi tidak akan saya bahas lebih detail. Jadi kan tadi sudah. Ya, jadi kita lihat aja. Nanti di akhir saya akan tanya jawab ya, kalau waktunya masih ada. Oke, sistem operasi. Minggu kemarin sudah sedikit dibahas ya. Sistem operasi itu adalah rohnya, ya bisa dibilang. Kalau komputer nggak ada sistem operasi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sistem operasi itu dari sudut pandang pengguna berarti bisa dibilang sebagai alat untuk mempermudah penggunaan komputer, benar ya? Karena kalau komputer nggak ada OS-nya nggak bisa apa-apa. Jadi mempermudah atau mengakses penggunaan komputer. Dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang Anda beli. Paham kan ya? Jadi Anda beli komputer tujuannya buat apa? Membantu kita. Ingat, komputer untuk membantu manusia. Ya. Nah, kalau komputer untuk membantu kita, maka Anda beli mahal-mahal itu tujuannya untuk membantu kita, mendukung kita. Nah, kalau ternyata yang Anda beli tidak bisa diakses, tidak bisa dimaksimalkan, kan rugi. Gitu ya. Berarti sistem operasi berusaha memaksimalkan resource yang ada. Dari sudut pandang sistem operasi sendiri, dia adalah sebagai resource allocator. Dia sebagai manager resource. Resource itu apapun yang tertempel di komputer Anda ya. Jadi apa yang nempel di komputer Anda itu adalah resource. Lalu sistem operasi adalah untuk mengatur program. Ya, mengatur program yang ada. Karena itu kebanyakan software ya. Di komputer kan software semua ya. Berarti dia mengatur software-software tersebut. Lalu kemudian merupakan suatu program yang menyediakan fungsi utama yang selalu jalan terus-menerus sampai komputernya dimatiin, yang disebut dengan kernel. Kernel adalah suatu layer, lapisan utama dari sistem operasi yang isinya adalah fungsi-fungsi utama. Fungsi utama dari komputer, dari sistem operasi itu. Di Linux ada kernelnya ya. Di Windows juga ada kernelnya, Mac juga ada. Oke, tujuan sistem operasi apa? Kemarin sudah, berarti saya lewati ya. Ini kan hanya pengantar kemarin. Jadi ada kenyamanan, efisiensi, kehandalan, dan evolusi. Masih ingat contoh evolusi apa? Saya ingin bertanya kepada Ivan, Pradipta. Ya, Pak. Ya, contoh evolusi sistem operasi apa? Minggu kemarin sudah. Mungkin kayak update dari Betul. Ya, update. Terus ada versi baru ya. Jadi misalnya Windows 11 nih, nah itu termasuk evolusi. Terima kasih, Ivan. Oke, saya lanjutkan. Oh, saya tanya satu lagi. Convenience. Kenyamanan. Menurut siapa ya? Christian Kesit. Christian Kesit? Halo? Ya, Pak. Ya, menurut kamu convenience itu atau kenyamanan itu contohnya apa? Kenyamanan penggunaan sistem operasi itu contohnya apa? Ketika apa ya, kita menjalankan aplikasi dan Kalau yang nggak nyaman ada itu yang kayak kendala apa? gitu, Pak. Yang nggak nyaman itu yang kayak apa? Contoh Nggak nyaman perubahan mungkin kenyamanan. nge-lag gitu, Pak. Oh, nge-lag. Oke. Kalau misalnya saya tanya antara command prompt, command line dengan GUI itu misalnya. Enak mana? Enak GUI. Oke. Nah, itu contoh convenience. Bisa Ya. dimengerti maksud saya? Jadi, Bisa, kenapa Pak. sistem operasi itu nyaman? Ya dulunya command, dulunya konsol, sekarang jadi GUI. Nah, itu nyaman. Berarti kan ada perubahan, ya kan? Atau fitur misalnya, yang dulunya nggak bisa drag and drop, sekarang bisa drag and drop. Drag and drop itu lebih asik, lebih bagus misalnya. Yang dulunya nggak pakai icon, sekarang pakai icon. Iconnya dulu nggak jelas, sekarang jadi jelas misalnya. Sekarang jadi tempat sampah.
Oh, tempat sampah itu jelas itu tuh buat menghapus tuh. Nah, itu contohnya convenient. Terima kasih. Tadi siapa? Christian Kesip ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah ini sudah ya, saya lewati kemarin. Nah, layanan sistem operasi apa? Dia menyediakan user interface. Ya kan, mulai dari yang komen sampai GUI. Dia menyediakan eksekusi program buat menjalankan program. Nah, contoh nih, exe di Windows jalan, di Linux jalan nggak, teman-teman? Ada yang pernah nyoba exe di double klik di Linux bisa jalan nggak? Atau exe di Android bisa jalan nggak? Ada yang bisa jawab? Bantu saya. Nanti saya tanya loh. Masa kayak gitu aja nggak harus ditanya. Egi Granaldi. Egi. Iya, Pak. Ya, menurut kamu program eksekusi itu, eksekusi program, exe bisa jalan nggak di Linux? Di mana, Pak? Exe bisa di double klik di Linux bisa jalan nggak? Di Linux ya, Pak? Belum pernah Oh, nyoba atau belum sudah? pernah nyoba, Pak. Oh, belum pernah nyoba. Kalau di Android sudah pernah nyoba belum? Ada download Kalau exe gitu? untuk aplikasi khususnya belum pernah nyoba sih, Pak, Ya, tapi sebenarnya. bisa nggak kira-kira? Menurut kamu kira-kira bisa jalan nggak? Ya, Pak, kalau di Android kira-kira. Hah? Halo? Bisa, Pak. Bisa jalan nggak? Kedengar nggak, Kira-kira Pak? aja. Sepertinya bisa jalan nggak? Exe di Bisa, Linux Pak. atau bisa? Oh, Bisa, Pak. oke. Jawabannya seharusnya secara natif tidak bisa. Secara natif loh. Jadi Linux itu punya file system yang berbeda dengan Windows. Android punya file system yang berbeda dengan Windows. Dan exe di Linux itu tidak dianggap apapun. Exe di Android itu juga tidak dianggap sebagai file reguler, bukan file executable. Loh, kok bisa gitu ya? Karena memang beda sistem operasinya. Nah, loh, tapi saya pernah lihat di exe di Linux jalan. Oh, itu karena pakai virtual istilahnya. Ada yang namanya misalnya crossover office misalnya. Atau Wine. Wine itu adalah emulatornya Windows untuk Linux. Jadi dia bisa mengeksekusi exe tidak natif tapi bisa jalan gitu. Nah, itu pakai emulator istilahnya. Ya. Ini secara natif tidak bisa. Jadi beda-beda nih. Tapi kalau di web hampir semuanya bisa. Karena web. Makanya ketika zaman dulu kalau Anda membuat program ya, itu sangat dipentingkan gini. Saya membuat program di mana ya? Di Windows apa Linux gitu. Kan zaman dulu kan web belum bagus ya. Web kan belum terkenal istilahnya. Jadi kan cuma ada desktop nih, komputernya cuma ada desktop. Nah, ketika komputernya desktop, maka saya buat, misalnya mau buka toko nih, saya mau buka toko, mau buat program toko. Maka pertanyaan saya adalah, tokonya mau pakai Linux apa Windows? Kalau membuat pakai Windows, oke, gampang. Oke, misalnya saya pakai aplikasi apa. Nah, tapi kalau pakai Linux, nah, saya harus mencari aplikasi untuk bisa dijalankan di Linux. Beda loh. Nah, untungnya zaman sekarang ada Java, ada .NET, ya, ada web yang bisa jalan di manapun. Nah, inilah perbedaan program execution. Lalu kalau I/O jelas ya, I/O operation kan berarti semua input output. Ya, semua input output kan pasti sama lah ya. Mikrofon bisa jalan di Linux bisa, mikrofon bisa jalan di Windows bisa. Di Android juga mikrofon bisa jalan. Input output kan, mouse bisa jalan dimanapun. Berarti aman lah, nggak perlu diperjelas ya. Lalu kemudian file system manipulation, menghapus file dan sebagainya, bisa dilakukan di semua kan. Android bisa menghapus, Linux bisa menghapus, Windows bisa menghapus. Bedanya di mana? Bedanya adalah perintahnya beda. Jadi kalau di Windows misalnya delete itu pakai perintah apa? Di Windows delete itu misalnya perintahnya A gitu ya. Di Linux perintah A nggak bisa jalan. Nah, bedanya di situ. Aplikasi yang Anda buat di Linux tidak bisa menjalankan di Windows dan sebagainya. Karena beda perintah, beda struktur istilahnya. Ya. Nah, tapi bisa menghapus nggak? Bisa, semua pasti bisa. Gitu ya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, langsung di-cut ya. Lalu communication ini adalah ketika berkomunikasi antar komputer. Misalnya jaringan, ngeping. Nah, itu contoh communication. Ping gitu ya, ping gitu ya. Anda bisa sampai internetan, wah itu sudah communication.
Yang menyediakan siapa ya? Sistem operasi menyediakan juga kan layanan itu. Kalau sistem operasinya tidak mendukung, tidak bisa connect internet loh. Loh, apakah ada sistem operasi yang tidak mendukung? Ada. Zaman Windows 31 belum bisa tuh internet. Windows 95 juga awal-awal belum bisa internet. Dulu waktu pertama kali yang seingat saya yang bisa jaringan itu adalah Windows NT. Network. Jadi NT itu singkatan dari network apa gitu, saya lupa T-nya. Windows NT itu pertama kali bisa jaringan tuh. Bayangkan. Jadi dulu belum bisa. Gitu. Nah, Anda lahir sudah gampang banget semua. Jadi ya, kita belajar sejarah ya, bisa dibilang. Sejarah OS. Lalu error detection. Nah, error detection itu adalah harus bisa mendeteksi error dan supaya error itu tidak merambat, tidak sampai merusak komputer. Contohnya misalnya, ada program crash. Nah, jangan sampai program crash itu menyebabkan komputer kita restart gitu. Bayangkan aja, jelek banget dong. Loh, apakah itu terjadi? Ya, zaman dulu kalau ada program apa yang crash gitu ya, misalnya Windows 95, ada program crash, tiba-tiba blue screen. Oh, saya sering mengalaminya. Jadi bisa dibilang di zaman dulu memang kemampuan sistem operasi tidak secanggih, tidak seenak sekarang. Kayaknya Windows 10 itu termasuk yang sistem operasi yang dari Windows 7 ya, yang saya tahu ya, Windows 7 sampai Windows 10 ini lumayan bagus, lebih-lebih Windows 10. Semoga di Windows 11 jauh lebih bagus. Error detection-nya canggih lah istilah. Anda belum merasakan mungkin ya, bahwa dulu itu benar-benar parah. Error dikit tuh kita kontrol Alt Del aja kadang-kadang bisa menyebabkan blue screen. Terlalu terlalu lemah dari sisi deteksinya. Tapi nggak ada alternatif lain dulu ya, cuma kayak gitu. Jadi ya sudah dipakai aja, nggak ada yang lain kok gitu ya. Lalu resource allocation sudah ya, nggak perlu ya. Jadi membagi-bagi tugas. Accounting minggu kemarin sudah saya jelaskan. Nah, sekarang protection dan security ini baru. Apa bedanya proteksi dan security? Ada yang bisa menjawab? Kalau saya tanya nih satu orang. Ayo. Ini semuanya Anda sudah pernah pakai loh teman-teman ya. Jadi Anda itu pengguna sistem operasi toh, Anda jelas-jelas sudah merasakan sendiri. Coba saya tanya Kanya Kirana. Iya, Pak. Jawab dulu. Halo. Ya, nah sekarang saya tanya. Antivirus, Anda pasang antivirus ya di komputer Anda ya. Nah, itu adalah proteksi atau security? Proteksi, Pak. Proteksi dari apa? Dari virus. Proteksi atau Iya. security? Oke, proteksi dari virus berarti menurut Kanya ya. Yang lain, apakah ada yang berpendapat bahwa antivirus adalah security? Kalau firewall, security atau proteksi? Kalau enkripsi, security atau proteksi? Kalau username password itu security atau proteksi? Bedanya di mana? Proteksi itu lebih ke dalam, internal. Sedangkan security lebih keluar. Jadi proteksi itu adalah melindungi dari dalamnya komputernya. Melindungi dari sistemnya internal. Itu proteksi. Contohnya adalah menyediakan hak akses, menyediakan username password. Kalau di komputer Windows dan Linux itu kan bisa multi user. Ada user Guest, ada user Anton, ada user Budi misalnya. Kan boleh kan sistem operasinya dipakai oleh banyak user. Nah, melindungi untuk saling melindungi internal kan, berarti setiap kali mau login harus ada username password. Itu adalah proteksi. Antivirus gimana? Antivirus adalah sebuah software yang dipakai untuk melindungi dari luar, bener nggak? Yaitu apa? Ketika virusnya mau datang, virus itu datangnya dari luar, bukan dari dalam kan? Nggak ada kan sistem operasi yang menyediakan virusnya? Nggak ada ya. Ya keterlaluan ya. Sistem operasi ada bonus virusnya kan nggak ada. Maka security itu adalah dari luar. Firewall juga sama. Dia itu melindungi dari luar, dari serangan luar. Nah, seperti itu teman-teman bedanya ya. Oke. Lalu kemudian ini adalah struktur sistem operasi. Sistem operasi itu paling atas adalah user, paling luar adalah user ya. Lalu kemudian berikutnya adalah aplikasi kita yang berbasis GUI, kayak PowerPoint ini termasuk yang bagian kedua ya, lapisan kedua nih.
Lalu kalau PowerPoint melakukan apa-apa, Windows Explorer mau melakukan apa-apa adalah lewat system call. System call itu berarti pemanggilan terhadap fungsi sistem. Nah, fungsi sistem yang dipanggil adalah pelayanan ini, layanan-layanan atau kernel, ya kernel-kernel ini. Isinya apa? Dia menyediakan semua kemampuan sistem operasi yang ada tadi. Misalnya, sistem call-nya ini, contohnya Windows Explorer mau menghapus. Berarti dia butuh yang mana? Butuh yang file system ya, jelas ya. Mau menghapus kan berarti file system. Tapi dia butuh I/O nggak? Iya dong. Butuh I/O juga, yaitu pada saat apa? Menghapus di hard disk-nya. Pada saat mengakses hard disk-nya kan berarti I/O kan, input output. Communication butuh nggak? Kayaknya enggak kalau lokal ya. Tapi kalau ngapusnya lewat internet, oh ya butuh. Lalu kemudian resource allocation butuh nggak? Ya butuh. Buat apa? RAM-nya, programnya dibutuh RAM berapa misalnya. Accounting butuh nggak? Kalau bukan multi user mungkin nggak butuh. Tapi kalau multi user butuh. Program execution butuh. Lah Windows Explorer jalan kan? Berarti harus eksekusi. Error detection mungkin butuh. Misalnya filenya nggak ada, filenya tidak bisa diakses. Itu kan error detection. Proteksi dan security. Nah kalau hak aksesnya nggak boleh, banyak banget. Padahal peristiwanya itu cuma menghapus file, bayangkan. Peristiwanya cuma satu, menghapus file, tapi ternyata fitur yang harus dipakai, sistem call yang harus dijalani itu berapa? Banyak sekali. Bisa dibayangin teman-teman, baru ke hardware. Hardware itu benda mati. Tidak bisa diapa-apain. Ya, hardware itu benda mati. Oke, lalu kemudian perintah yang dipakai oleh user apa? Mulai dari command prompt dan GUI. Kalau command prompt bedanya apa? Yaitu dengan diketik satu persatu. Kalau salah ketik gimana? Ya error, nggak bisa perintahnya. Ya kan, misalnya tuh copy, Anda ngetiknya COPY, COPY betul ya, kurang CPY, O-nya kurang, nggak mau kan? Syntax error, unknown comment, kayak gitu-gitu. Itu namanya command line. Kenapa dinamai interpreter? Karena dia menerjemahkan satu baris per baris perintah-perintah Anda. Contohnya DOS, contohnya shell di Linux, dan sebagainya. Di Android ada nggak? Ada juga kan? Cuma nggak kelihatan. Kalau Anda pakai root bisa. Lalu GUI. Nah, kalau GUI bedanya apa? Kalau GUI itu sebenarnya sama dengan perintah-perintah yang tadi di DOS, tapi dibuatin dalam bentuk tampilan user interface yang menyenangkan. Di UKDW ada bidang minatnya ya, profilnya yaitu yang UI UX. Di sini UI UX bukan hanya mendesain, tapi juga harus membuat program yang berbasis desain. Jadi artinya Anda tidak cuma menjadi desainer, karena kalau desainer itu bukan TI. Bisa dimengerti? Desainer itu bukan TI. Bukan TI murni maksud saya. Ya ada bagiannya, tapi yang dipentingkan adalah pengetahuan informatikanya. Contoh, kenapa disebut desktop? Desktop metafor itu adalah lingkungan kerja, ya lingkungan kerja yang nyaman dengan misalnya apa? Dengan icon, dengan ikon. Misalnya ikonnya apa? Icon tempat sampah. Oh itu artinya adalah buat menghapus. Bisa nggak diganti? Bisa. Tempat sampah diganti jadi new gitu juga bisa. Anda kan bisa mengubah ya, ikonnya bisa diubah. Nah kalau diganti gimana? Wah bahaya nih. Shutdown malah dijadikan restart misalnya. Atau apa? Ikonnya diubah-ubah gitu. Ya boleh aja tapi ngaco gitu. Artinya berbahaya. Harusnya hapus malah kayaknya bukan hapus. Nanti malah diklik delete beneran hilang. Wah bahaya banget tuh kalau kayak gitu. Ya. Nah ini adalah user interface. Nah sistem operasi biasanya di zaman modern itu gabungan dari klien, dari command dan UI, ya gabungan dua-duanya. Dan zaman sekarang touchscreen, ya zaman sekarang touchscreen, layarnya jauh lebih mahal dan tidak semua kompatibel, tidak semua enak pakai touchscreen, betul nggak? Ya, jadi tidak semua suka loh touchscreen, walaupun lebih mahal. Tidak semua enak pakai touchscreen. Ya, dan butuh virtual keyboard. Kan banyak juga tuh orang-orang yang malah disambung ke keyboard beneran. Kenapa? Ya karena touchscreen nggak enak buat ngetik. Ya kan? Malah pakai keyboard gitu. Biar enak, biar gampang. Nah, prinsipnya kan kayak gitu. Ada orang, nggak semua orang nyaman dengan touchscreen, tidak semua orang nyaman dengan non touchscreen. Masing-masing punya preferensi sendiri-sendiri. Oke, lalu sistem call. Nah, ini tadi. Sistem call itu adalah menyediakan penghubung antara proses atau program dan sistem operasi.
Misalnya Windows Explorer mau menghapus file. Maka ketika usernya minta tolong nih dihapus nih file ini ya, del ya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah sistem operasi dimintain tolong sama Windows Explorer. Hai OS, saya minta tolong file ini di-deletein dari hard disk. Caranya gimana? Windows Explorer akan minta mengakses API, mengakses library bisa dibilang. Library yang ada di Windows Anda untuk menghapus file seperti apa. Kita nggak pernah tahu kan? Kita nggak tahu ya, karena itu closed source ya. Kita nggak pernah lihat source code-nya kan. Jadi kita nggak ngerti. Kita cuma pakai aja. Nah, karena sistem operasi itu beda-beda, di dunia ini bisa dibilang ya, yang ada adalah ada 4, sorry itu bukan 3 ya. Ada 4 API yang umum, yaitu Windows API, kalau Anda pernah dengar Windows API, POSIX API itu untuk Linux, Java API untuk Java, dan .NET API. Macintosh itu juga masih POSIX. Ya. Nah, Windows punya Windows sendiri. Windows API ada 2, ada Windows API 32 bit, dan Windows API 64 bit. Java API itu punyanya Java, .NET berarti punyanya .NET. Kenapa pakai API? Karena ya tadi, kalau Windows Explorer mau menghapus file, kita nggak perlu tahu tuh dalemannya kayak apa, bagaimana cara ngapusnya, gimana saya nggak tahu. Tapi prinsipnya Windows Explorer itu manggil fungsi. Manggil fungsi yang ada di library, yang ada di DLL Windows Anda, untuk dijalankan, untuk dieksekusi. Lalu sistem operasi akan menerima permintaan itu, dan akan mendeletkan di hardware-nya. Jadi sistem operasi itu kayak penghubungnya. Gitu. Windows Explorer itu walaupun disediakan oleh Windows, disediakan oleh Microsoft, tapi dia tidak sakti. Dia tidak sakti, paham ya? Windows Explorer itu ada di level user mode. Jadi ketika mau menghapus, maka dia akan berubah ke kernel mode. Oke? Nah, fungsinya kayak apa? Ya fungsinya tergantung fungsinya. Anda bayangkan buat fungsi pakai Python, ada parameternya kan? Ada apa namanya? Kalau misalnya fungsi jumlahkan gitu. Jumlahkan ya berarti kan ada 2. Anda mau sebentar. Oh ini. Misalnya ini jumlahkan. Saya ngetik jumlah A, B. Berarti kalau dipanggil adalah jumlah 5,2. Hasilnya apa? 7. Gitu kan? Nah, Anda nggak perlu tahu tuh bagaimana sih dalamnya ini. Dalamnya jumlah. Codingnya kayak apa nggak penting. Oke, jadi di dalam implementasinya, the caller need know nothing. Tidak perlu tahu sama sekali tentang isinya apa. Nah, karena Windows itu closed source, maka ya lebih-lebih nggak boleh tahu source code. Kalau Linux ada source code-nya, tapi siapa yang mau baca? Saya ya nggak mau. Ya, intinya pemanggil hanya perlu mematuhi parameternya, tipe datanya. Jadi kalau misalnya parameter pertama integer ya harus diisi integer kan, nggak boleh string. Nah itu misalnya seperti itu. Ada pertanyaan tentang ini? Jangan sampai Anda pasif saja ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Nah ini bayangannya, ini contohnya, ini adalah ilustrasi. Aplikasi Anda ini misalnya Windows Explorer. Terus kemudian mau mengopen file. Nah ini dia mau mengopen file dia. Ini kan ini user mode nih. Oke, Windows Explorer-nya itu lagi buka file atau ini Notepad lah boleh ya, gampang Notepad aja ya. Notepad buka file. Nah user mode. Pada saat open file ini kan berarti dia harus membaca dari hard disk. Maka dia akan manggil sistem call. Tolong dong bacain file ini. Nah, nanti dia akan pindah ke kernel mode untuk mengakses hard disk Anda. Nah, perintahnya open file. Nah, ini isinya gimana ya nggak tahu. Dalam. Kalau sudah gimana? Kalau sudah kembaliin lagi keluar. Jadi berpindah dari user mode ke kernel mode, balik lagi ke user mode. Perintah yang ada di kernel mode adalah perintah-perintah khusus. Instruksi khusus. Kalau yang di user mode ya instruksi yang umum-umum. Yang lemah-lemah, yang tidak kuat, yang tidak sakti.
Gitu. Oke, ini contohnya kalau bahasa C nih, contohnya nih, bahasa C nih. Printf, perintahnya printf. Ini mode nih. Kita nih, ini Anda ya. Anda coding hello world gitu. Terus gimana? Perintah printf itu kayak apa sih? Perintah printf itu ngapain? Dia cuma ngeprint, menampilkan ke layar. Nah, apa istimewanya? Istimewanya adalah perintah itu nampilin di layar. Berarti mengakses apa? VGA. Mengakses layar dan VGA. Oke, berarti harus ada dong bagaimana caranya. Nah, ini nanti manggilin fungsi write. Ini contoh. Paham sampai di sini teman-teman? Ada pertanyaan? Parameter sistem call gimana? Parameter sistem call ya dipanggil sesuai dengan API-nya. Nah, pengirimannya melalui 3. Bisa melalui register, bisa melalui tabel blok memori, atau melalui stack. Nah, kalau register itu kecil banget, kalau stack itu besar. Jadi biasanya programmer di zaman modern pakai yang melalui stack. Bahkan kalau Anda coding, nggak perlu tahu stacknya kayak apa. Ya kayak coding biasa aja, ngetik gitu. Kayak ini ya, kayak greeting ini loh. Nah, kan cuman function aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, apa saja sistem call yang ada di sistem operasi? Yang pertama adalah untuk mengontrol proses. Anda mau meng-kill, Anda mau menghapus, meng-close program. Itu kan termasuk proses kontrol. Program Anda mau di-terminate, itu berarti masuk dalam proses kontrol. Program Anda mau dijalankan. Contoh menjalankan program, contohnya gimana? Misalnya ada link. Link itu kalau diklik kan langsung jalanin program lagi toh. Nah, program Anda ngejalanin link itu. Nah, itu kan berarti program A menjalankan program B gitu ya. Program A memanggil program B, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu adalah proses kontrol. Nanti kalau sudah selesai gimana? Di close atau di terminate. Manajemen file, misalnya Windows Explorer bisa menghapus, mengedit, merename, ya. Terus manajemen device itu apa? Misalnya bisa mendeteksi USB, bisa mendeteksi mikrofon. Aplikasi apa yang bisa mendeteksi mikrofon? Ya, misalnya apa? Zoom bisa mendeteksi mikrofon. Berarti Zoom itu kan aplikasi, tapi dia bisa mengakses fitur manajemen device, betul nggak? Zoom itu bisa mengakses webcam, betul ya? Itu berarti device kan? Device-nya minimal 2, mikrofon sama webcam. Itu Zoom, aplikasi Zoom. Terus komunikasi misalnya apa? WA, WhatsApp for Windows, WhatsApp XE ya, WhatsApp XE. Kalau WhatsApp-nya dijalanin, terus dia apa? Bisa komunikasi dengan internet kan? Browser, dia bisa melakukan komunikasi dengan internet ya. Berarti dia membutuhkan sistem call communication. Proteksi misalnya antivirus dan sebagainya. Ya, proteksi dan security maksudnya ya. Jadi ini semua ada contoh-contohnya. Lalu kemudian ini contoh peristiwa yang terjadi ketika program jalan di DOS. DOS itu apa? DOS itu ini. Ini kan saya sedang layar ya. Bentar. Ini kan saya sharing layar ya. Ini DOS. Ini adalah DOS. Microsoft Windows versi 10. Ini adalah DOS. MS-DOS execution ini adalah saya cuma dikasih satu apa ini? Satu prompt ya, satu prompt. Ketip ini artinya dia menunggu perintah saya. Kalau saya jalanin perintah misalnya dir gitu, maka dia hanya bisa menjalankan satu perintah itu saja pada saat yang sama. Ya kan? Berarti dalam satu waktu hanya ada satu program yang bisa jalan. Bisa dibilang begitu. Ya, saya lanjutkan nih, saya tampilin. Ya kan? Jadi dalam satu program, dalam satu waktu, DOS itu hanya bisa jalanin satu proses saja. Kernel tetap pasti ada ya, kernel pasti ada. Command interpreter itu DOS-nya ya. Jadi ini bisa dibilang
Ini DOS-nya. Ini kernel OS-nya ya. Nah, ini adalah program Anda, dir tadi. Ini free. Ini kosong. Loh, kenapa? Karena nggak ada lagi perintahnya kan satu-satu, gantian. Oke, sampai di sini jelas. Jadi DOS itu pasti gantian. Maka programnya pasti satu-satu dan memorinya biasanya cukup. Kalau misalnya memorinya 10 ya, 10 mega misalnya. Program yang mau jalan 11 mega, ya nggak bisa dong. Pasti nggak mau jalan. Out of memory. Dia akan bilang gitu. DOS modelnya gampang. Kenapa DOS gampang? Karena cuma bisa satu program yang jalan. Yang susah itu adalah kalau yang multiple program. Nah, kalau multiple ini berarti kan harus menghandle banyak aplikasi yang jalan paralel. Berarti memorinya kan penuh. Nah, misalnya nih free-nya cuma segini nih ya. Free-nya cuma sedikit. Nah, programnya mau masuk gede. Gimana? Bisa masuk nggak? Ya nggak bisa. Lalu kalau nggak bisa gimana? Macam-macam solusinya. Boleh bilang tidak bisa jalan. Itu boleh. Itu adalah solusi terjelek. Berarti sistem operasinya bodoh ya, bisa dibilang. Dia programnya lebih besar dari free memorinya, lalu dia bilang maaf tidak bisa jalan. Wah, jelek banget kan? Zaman sekarang kayaknya nggak pernah ya. Semua program pasti bisa jalan walaupun lambatnya minta ampun, betul nggak? Nah, kok bisa? Padahal memorinya nggak cukup. Kok bisa tetap jalan? Karena adanya, kalau zaman sekarang ada namanya virtual memory. Nah, nanti akan dibahas di bab 9 atau bab 10. Jadi program yang nggak cukup itu masuk ke virtual memory. Tapi kalau secara umum, ini adalah memori utama, memori fisik, memori Anda yang RAM, DDR itu. Kalau nggak cukup ya harusnya nggak bisa jalan. Kecuali proses D misalnya ya, proses D udah selesai. Kalau proses D udah selesai berarti kan free ini. Nah ini bisa masuk, cukup. Bisa dimengerti ya. Nah nanti algoritma untuk menghapus proses-proses yang ada kita bahas. Jadi ini ada caranya. Yang mau dihapus C dulu atau D dulu ya? Atau B? Itu ada algoritmanya, teman-teman. Sistem operasi itu bukan mata kuliah teori yang sederhana. Dia kompleks sekali. Tapi bukan programming. Ya, jadi Anda menangkapnya secara logika. Jadi secara Anda bayangkan sambil peristiwanya apa. Nah, kalau dari tadi kan saya cerita ya ini teorinya gitu. Tapi di Windows gimana? Nah, saya harapkan pada saat besok Anda presentasi kelompok manapun itu caranya kayak gitu. Anda jelasin teorinya gini nih. Apa namanya? Proses-proses kayak gini nih gitu. Tapi Anda membayangkan kalau di Windows atau di Linux atau di Mac atau di Android kayak apa sih? Nah, Anda bisa, ini loh contohnya command prompt, Pak. Ini loh DOS ini tuh kayak gini loh. Anda demoin boleh, capture boleh, terserah. Mau digambar-gambar kayak saya boleh. Itu namanya studi kasus, teman-teman. Jadi pemahaman Anda bagaimana tentang teori itu, lalu Anda menemukan, mencari lagi di dunia nyatanya. Gitu ya. Oke, lalu background service sudah ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Biasa disebut dengan service, biasa disebut dengan daemon. Daemon itu kayak berada di background terus stealth ya, sifatnya stealth ya. Stealth itu artinya ya dia tidak di-terminate, tidak mati, tapi dia mundur di belakang dan dia listening. Dia tuh nungguin. Misalnya printer nih, printer itu selalu daemon tuh, printer daemon namanya. Kalau Anda ngeprint, itu kan printer selalu ready gitu kan. Tiba-tiba dia bisa aja ngeprint. Nah, kapan printernya? Antivirus juga di background. Dia akan nge-scan satu persatu. Kalau ada tiba-tiba virus, maka dia langsung nggak bisa. Itu namanya background service. Biasanya dipakai buat scheduling, ngecek hard disk, ngecek virus, printer, error, dan sebagainya. Oke. Lalu runningnya di user mode ya. Itu masih runningnya masih di user mode. Nah, struktur sistem operasi terdiri dari beberapa layer. Yang pertama yang strukturnya sederhana, contohnya DOS. DOS itu bisa dibilang layernya cuma 2 atau 3 aja. Yaitu sistem operasinya, programnya, sama background service. Cuman itu sederhana banget.
Dan aplikasi yang bisa jalan hanya cuma satu. Itu adalah namanya struktur sederhana. Lalu struktur layering. Nah, ini ada layer-layer di Linux. Lalu ada microkernel, ya, ada monolitik dan mikrokernel. Lalu modular. Nah, modular ini lebih paling baru ya, menggunakan OOP itu kalau modular, object oriented. Oke. Nah, ini contohnya DOS. DOS yang tadi saya tunjukkan ya, demonya tadi kan sudah ada ya. Perintahnya adalah dir contohnya. Dir itu untuk melihat list direktori itu. Nah, di dalam MS-DOS itu programnya isinya apa? Ya, sistem operasinya. Lalu kemudian driver-drivernya. Driver kan pasti ya. Driver pasti ada dimanapun sistem operasi pasti punya driver. Kalau enggak di zaman DOS dulu nggak bisa ngeprint. Bisa loh. Zaman DOS bisa ngeprint. Pakai namanya WordStar. WordStar itu dijalankan lewat DOS. Bukan berbasis GUI. Enggak. Namanya aplikasinya WordStar. Terkenal banget untuk ngetik di zaman dulu. Namanya WordStar 7. Itu zaman saya kuliah. Itu pakai itu. Modelnya DOS. Programming bisa nggak? Zaman saya kuliah ada namanya Pascal. Pascal for DOS. Jadi sama dengan situasi zaman sekarang, cuma bedanya belum GUI gitu aja. Ya. Lalu kemudian aplikasi, program aplikasi Anda mau jalanin apa? Main game bisa di DOS bisa main game. Ya, zaman dulu ada Super Mario Bros misalnya bisa saya mainkan di situ. Ya jangan tanya grafiknya ya, pasti gambarnya jelek banget. Lalu kalau Linux lebih bagus karena dia layering. Ya, jadi memang sejak lahir Linux itu lahir setelah bisa dibilang setelah DOS ada ya, dan menjadi pesaingnya DOS waktu itu, dan Linux dibangun dengan lebih baik karena dia lahir setelahnya dan dia sudah menggunakan layering. Ya, ada layernya, ada kernel, ada sistem kernel dan sebagainya sampai user. Ya, jadi lebih bagus. Lalu kemudian yang termasuk layering ini biasanya adalah saling apa ya? Ada batasnya ya, bisa dibilang ada batas antara layer 1 dengan layer 2. Sama kayak Anda belajar di jaringan komputer ada layer TCP/IP dan ada layer OSI. Di layer TCP/IP dan layer OSI itu kan saling ada lapisannya tapi tidak bisa saling terkoneksi satu sama lain. Maksudnya tidak bisa saling mengganggu satu sama lain. Ada batasnya, ada pembatas antara layer 1 dengan layer lain. Nah, layer paling bawah kalau di sistem operasi namanya hardware. Layer paling atas adalah user. Nah, antara layer 1 dan layer 2 misalnya, yang bisa dilakukan apa? Layer 2 itu bisa menerima layanan dari layer 1. Jadi dia itu bisa dia bisa menerima layanan dari layer bawahnya. Ya, seperti itu model. Bentar. Benar enggak? Ya, betul. Hanya bisa menggunakan layanan dari layer bawahnya. Jadi kalau ada dua layer nih, ini A dan B, maka B itu dilayani oleh A. Tapi B melayani C ya. Tapi C tidak bisa minta. Jadi maksud saya itu C itu tidak bisa mendapatkan layanan dari atasnya, nggak bisa. Tapi dia melayani atasnya. Dia tidak bisa mendapatkan layanan dari atas. Ada pertanyaannya, kenapa sih? Di grup D ada yang tanya, kenapa begitu? Ya jawabannya saya nggak tahu. Ya intinya itu aturannya gitu. Jadi layer bawah itu melayani layer atasnya. Tapi layer atas itu tidak bisa menerima layanan dari layer B tidak bisa menerima layanan dari layer C, nggak bisa. Jadi hanya satu arah naik gitu, tidak bisa turun. Loh kok kayak gitu ya nggak ngerti juga. Sama di TCP/IP juga kayak gitu, di layer OSI juga kayak gitu, di jaringan komputer gitu. Gitu. Ya, tapi dengan menggunakan layering maka saling independen, saling portable. Contohnya ya. Di jaringan komputer lebih kelihatan nih, jaringan komputer lebih kelihatan. Anda ganti kabel, apakah Anda perlu ganti apakah kalau Anda ganti kabel Anda perlu ganti network card? Apakah Anda perlu ganti provider internet? Apakah Anda perlu ganti layer aplikasinya? Maksudnya browsernya harus berubah. Kalau kabelnya saya ganti, lalu apakah browsernya harus saya ganti? Browser itu kan layer paling atas, layer bertemu dengan user.
Kabel itu layar paling bawah. Jadi kalau kabelnya digigit tikus nih, kan rusak, maka beli baru toh kabelnya. Kalau kabelnya saya ganti, apakah saya perlu ganti browser? Kan tidak perlu. Ini jaringan, ini hubungannya dengan jaringan komputer. Kalau sistem operasi, bayangan saya, kalau saya ganti CD-ROM, apakah saya perlu ganti OS-nya? Apakah kalau saya ganti VGA saya yang tadinya on board terus saya ganti ditambahin jadi NVIDIA paling baru, terus kemudian OS-nya harus diupdate? Kan tidak. Begitu ya, paham ya? Itu namanya keuntungan layering. Kalau di zaman DOS dulu, zaman DOS ya nih, Anda udah restart nih ya. Terus tiba-tiba lupa nyolokin printer, printernya belum dicolok, Anda harus restart ulang. Nggak bisa kedetek. Jangan tanya USB bisa apa enggak, oh enggak, no, enggak pernah, enggak mungkin. Flash disk itu sama sekali belum ada zaman dulu. Jadi nggak bakalan bisa kedetek. Printer saja, yang printer jelek ya, printer dot matrix, kalau dengar-dengar tuh bunyinya kayak di toko-toko zaman dulu ya. Toko-toko zaman sekarang nih masih ada yang pakai nota-nota kayak gitu. Yang bunyinya berisik banget ya, kalau Anda ngeprint malam-malam pasti bangun semua. Nah, itu adalah ceritanya kayak gitu. Jadi kalau DOS-nya itu lupa nggak dicolok, udah restart dulu ya, baru bisa jalanin jalanin drivernya. Itu jeleknya kalau bukan layering. Nah, microkernel ini adalah modelnya tadi sudah saya jelaskan. Kernelnya dibuat kecil. Ya, saya langsung ke gambar aja ya. Nah, ini. Layernya dibuat kecil. Jadi kernelnya itu dibuat seminimal mungkin yang fitur utama aja. Lawannya dari mikrokernel yang besar, kernel yang besar lengkap itu adalah monolitik. Kernel monolitik adalah ketika kernelnya itu dibuat gembung besar sekali. Tapi isinya apa? Isinya semua-muanya. Semua-muanya. Jadi kalau bedanya gini, kalau Anda install sistem operasi yang mau pakai monolitik, ya yang Anda install sistem operasi pakai monolitik, itu biasanya ukuran sistem operasinya besar sekali. Ketika selesai sudah diinstal itu juga ukurannya besar sekali. Tapi semuanya lengkap kap di situ. Semua ada. Anda nyolokin perangkat apapun bisa kedetek langsung, nggak usah pakai driver lagi. Bisa dibilang kayak gitu. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Nah, ini saya nggak tahu ya. Mungkin Mac itu sedikit monolitik ya. Karena kalau Anda beli komputer Mac itu biasanya sudah terpasang semua. Tapi kalau Windows kan enggak, bisa dibilang kosongan gitu ya. Sistem operasinya itu adalah sistem operasi kosongan. Walaupun antara Windows 95, 98 dengan Windows 10 jauh beda. Jadi Windows 95 itu lebih ramping lagi. Windows 10 itu jauh lebih gendut lah bisa dibilang. Kalau selesai diinstal itu jauh lebih besar hasil instalasi. Dan ketika Anda nyolokin perangkat biasanya Windows 10 jauh lebih pinter dengan Windows 98 misalnya. Windows 98 nggak kedetek, tapi kalau Windows 10 kedetek. Ya. Berarti kan kernelnya jauh lebih besar. Kan? Bisa dimengerti ya. Itu adalah mikrokernel. Tapi tujuan mikro itu supaya kecil. Kalau monolitik berarti semuanya lengkap. Gitu. Tapi berat loh. Dan ingat bahwa tidak semua sebenarnya Anda butuhkan. Benar nggak? Saya nggak pernah pakai ini, berarti sebenarnya nggak butuh. Ya, tapi karena monolitik ya sudah semua, udah paket. Gitu modelnya. Ya, dan di Linux malah lebih bagus banget yang zaman sekarang. Update kernel itu bisa dilakukan. Jadi Anda kalau update Ubuntu gitu, salah satunya update-nya adalah kernelnya. Kernelnya baru. Kernelnya tok loh. Jadi portable banget kan. Tapi kalau Windows biasanya nggak bisa. Windows itu kalau mau update kernel ya kayak Windows Service Pack ya. Jadi update-nya adalah update Service Pack. Sekalian banyak dan itu besar biasanya. Ya. Nah, ini adalah gambarnya saya lewati ya. Lalu yang modul ini saya nggak pernah tahu sistem operasinya. Mungkin di sistem operasi Solaris yang disebutkan ya. Solaris lalu kemudian di Chrome OS itu mungkin juga pakai ini modul karena dia sudah modern dan berbasis objek oriented. Tapi saya belum merasakan, maksudnya belum mencoba ya. Kayak apa sih yang modul? Ya.
Jadi nggak bisa ngomong banyak. Lalu kemudian hybrid ini yang paling baru. Jadi zaman sekarang itu tidak ada yang cuma satu jenis saja, tapi sudah hybrid. Contohnya di Apple Mac OS X itu hybrid antara layering, Aqua UI plus Cocoa. Nah ini saya bukan pengguna Mac, jadi ya tidak terlalu paham, tapi artinya dia hybrid, sudah tidak murni salah satu struktur saja ya. Nah Windows juga di Windows 10 terutama Windows 10 dan seterusnya itu mostly monolitik. Tuh Anda lihat. Jadi Windows 10 itu jauh lebih monolitik dibandingkan dengan Windows 95, 98. 95, 98 lebih kecil lagi. Lebih ramping lagi bisa dibilang. Windows 10 jauh lebih besar. Karena semuanya udah digabungin, udah dijadikan satu. Tapi dia masih microkernel, masih butuh layanan-layanan tambahan gitu kan. Masih butuh install driver kan di Windows 10. Jadi lebih monolitik tapi tetap masih microkernel. Nah, sistem operasi mobile ini kemarin sudah saya lewati. Ini contohnya di macOS strukturnya kayak apa? Nah, ini strukturnya macOS. Di bawah ya pasti ada kernel. Lalu kemudian di atas sendiri adalah UI, grafikalnya namanya Aqua. Lalu kemudian environment service-nya adalah untuk Java, Cocoa, QuickTime dan sebagainya. QuickTime itu adalah untuk media library ya. Media itu artinya kayak suara, video dan sebagainya. Kernelnya menggunakan sistem basisnya adalah Linux BSD. Jadi varian Linux yang namanya Linux BSD. Varian Linux banyak banget ya. Ada yang misalnya Slackware, ya, ada Red Hat, ada Ubuntu, kan banyak banget. Nah ini varian Linux yang BSD. Lalu kernelnya namanya Mach. Lalu ini secara lebih detail ya di Cocoa ini ada kernel di paling bawah, lalu ada Core OS, ada Core Service, ada medianya, ada aplikasinya. Nah nanti Anda baca lebih detail lagi untuk macOS. Ini macOS berarti desktop ya. Terus iOS itu berarti yang iPhone ya, iPhone, iPad. Nah ini strukturnya itu sama dengan Mac OS X tapi ditambahi kemampuan khusus untuk bisa jalan di mobile. Nah tidak secara natif bisa menjalankan aplikasi Mac. Ya. Nah Cocoa-nya diganti jadi Cocoa Touch menggunakan Objective-C. Lalu media service-nya sama, core service-nya juga rata-rata sama tapi lebih kecil, lebih ringan. Ya. Nah ini perbedaan beberapa antara Android dan iOS ya nanti bisa dilihat. Lalu ini iOS secara detail, jadi di bawahnya tetap kernel, pakainya BSD tetap sama ya, pakai kernel Mach tetap sama ya, core OS-nya juga tetap sama, core service-nya tetap sama, medianya tetap sama, tapi bedanya Cocoa-nya Cocoa Touch. Jadi library-nya bisa dibilang mirip, tapi lebih ringan gitu, karena lebih mobile kan. Nah, jadi sebenarnya antara iOS dengan Mac OS X itu sama, mirip. Ya, mirip banget. Lalu Android ini pertama kali dibuat oleh Open Headset Alliance, sekarang sudah di Google ya. Lalu kemudian similar stack dengan iOS, jadi hampir mirip dengan lapisannya iOS. Dia berbasis Linux juga, iOS juga berbasis Linux, tapi dimodifikasi ya. Terutama ditambah dengan power management. Power management itu tidak perlu ada di desktop karena udah pakai listrik kan. Nah, tapi kalau di mobile kan power management ini menjadi sesuatu isu yang penting karena berkaitan dengan portable. Karena kan handphone dibawa-bawa. Lalu kemudian memorinya harus lebih kecil dan sebagainya. Nah, virtual mesinnya namanya Dalvik Virtual Machine ya. Dia bisa dibangun dengan Android maupun Java ya. Terus kemudian ini tampilannya, layernya, application framework tuh di paling atas. Lalu ada Android Runtime, Dalvik Virtual Machine, lalu library-nya untuk database SQLite, untuk graphical namanya OpenGL, lalu media untuk suara dan lain-lain, ada WebKit untuk tampilan webnya dan sebagainya. Ini yang kurang detail, ini yang lebih detail. Ada Linux kernelnya, ada hardware abstraction layer, ada native C++ library, ada Android runtime, ada Java API, dan ada sistem app.
Nah, ini jauh lebih detail. Jadi layernya aja udah beda ya teman-teman antara iOS. Tapi mirip stack-nya, urut-urutannya mirip. Di sistem operasi desktop ya mirip kan. Yang paling bawah pasti yang namanya kernel, itu pasti kan. Habis itu pasti nanti library. Habis library baru aplikasi, baru user. Jadi antara sistem operasi apapun ya mirip-mirip. Nah, terus kemudian terakhir tentang bootstrap ya. Bootstrap itu adalah ketika booting, bagaimana peristiwanya tadi sudah saya jawab. Ya, jadi nyalain komputer itu adalah ketika komputernya tadinya mati jadi nyala ya, ada listriknya. Lalu pertama kali BIOS itu dibaca. BIOS itu adalah Basic Input Output System, singkatan dari Basic Input Output System. Itu singkatannya BIOS. BIOS itu ada di mana? Ada di baterai CMOS yang ada di pertama kali di di komputer Anda untuk membaca semua perangkat yang tertempel di komputer Anda. Kalau tidak terdeteksi di BIOS, di sistem operasi pasti nggak terdeteksi. Oke. Lalu kemudian setelah itu dibaca ke firmware. Ya, setelah itu di firmware. Nah, setelah firmware baru kemudian baik-baik semua, oke, lalu dilanjutkan ke sistem operasi. Kalau nggak baik bagaimana? Misalnya memorinya nggak ada ya. Jadi dinyalain tapi memorinya kok copot gitu. Nah, itu biasanya kan bunyi. Dia nggak bisa lanjut. Ya, dan lain-lain. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang dimana nggak bisa lanjut karena ada error gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya rusak ya, boot block itu kan bisa rusak ya. Misalnya bad sector gitu. Nah, itu juga nggak bisa jalan. Karena bootingnya itu ada di track tertentu dan ternyata bad sector, maka nggak bisa jalan. Hati-hati. Ya, komputer itu rusaknya bisa macam-macam, teman-teman. Jadi tempat booting kok rusak. Ya harddisknya rusak. Harddisk itu berarti artinya harddisk secara fisik ya. Rusak karena misalnya jatuh gitu. Baret misalnya. Nah, itu nggak mau jalan. Karena boot sektornya error. Windows-nya baik-baik saja. Ya, Windows-nya baik-baik saja. Ya kalau cara penyelamatannya adalah harddisknya dicopot terus di copy. Kalau masih bisa di copy. Ya, karena itu adalah harddisknya bad sector. Apakah harddisk bisa bad sector? Sangat bisa. Harddisk punya umur. Oke. SSD juga bisa rusak. Oke, seperti itu. Nah, habis. Minggu depan bab 3 itu proses doang ya, bentar. Jadi cuma proses. Bab 4-nya belum. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, sudah jam 11 kurang 5. Apapun pertanyaannya, boleh tentang materi, boleh tentang tugas dan sebagainya, mungkin sampai dan jam 11 lebih 5 gitu. Kalau enggak saya tanya. Saya mau tanya, Pak. Ya, mari. Siapa nih? Berry. Oh ya, gimana? Jadi kita kalau buka aplikasi ini kalau di Windows ya, itu kan ada, kita bisa buka biasa gitu atau lewat administrator loh, Pak. Run as administrator itu. Iya. Itu hubungannya sama OS gimana ya, Pak? Apa Oke. ada nyambungnya sama kernel sama user tadi? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi kalau masalah itu bukan berarti ketika Anda menjadi administrator terus langsung jadi kernel mode, enggak ya, teman-teman. Tetap user mode. Loh kok bisa beda? Bedanya adalah karena level akses usernya. Jadi kayak di Linux sama root dan bukan root. Gitu. Jadi sama seperti itu. Jadi bukan berarti ketika administrator Anda jadi kernel mode, tidak. Sama-sama user mode, cuma level aksesnya beda. Ya sama kayak admin sama operator. Gitu. Nah, kalau admin bedanya gimana? Misalnya admin itu bisa delete, sedangkan user biasa tidak bisa delete. Admin bisa lihat direktori itu, sedangkan user biasa tidak bisa. Jadi kalau yang ngapus filenya beneran itu tetap kernel mode. Jadi hubungannya ya bisa dibilang hanya leveling aja dari sisi user mode, tetap di user mode. Bukan berarti dia berubah jadi sakti, itu tidak. Jadi defaultnya sebenarnya ketika komputer itu hanya ada satu user, maka dia jadi administrator. Itu otomatis. Kalau cuma satu user. Tapi ketika ada banyak user di komputer Anda, maka user yang lain ya itu tidak jadi admin. Nah, terus kalau Anda mau install aplikasi, dia butuh mengakses Windows program file misalnya,
maka dia butuh admin. Nah, ketika butuh admin, maka dia harus yes, no gitu ya. Nah, kalau yes ternyata suruh masukin password itu juga bisa. Nah, kalau ternyata Anda tidak tahu passwordnya, Anda tidak bisa jadi admin, Anda tidak bisa install aplikasi itu. Gitu ceritanya. Menjawab, Berry? Ya, Pak. Cukup Ya, menjawab, terima Pak. kasih, Berry. Ada pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya, Ya, mari. Pio, Pio ya. Ya. kalau untuk kan untuk beberapa aplikasi itu suka kalau misalnya kita langsung hapus lewat file explorer malah data dari Windows atau apa itu ada yang bisa hilang itu kenapa ya? Kenapa harus pakai pihak ketiga seperti IOBIT uninstaller? Oh, uninstall-nya maksudnya. Ketika Anda Ya, mau melakukan uninstall. uninstall, terus ada yang menyebabkan error gitu ya maksudnya ya? Ya, Oke. Nah, itu sebenarnya kalau saya pernah ngalami juga ya, tapi maksud saya begini. Ketika menginstal software, ya, ketika Anda melakukan instalasi software, itu sebenarnya file-file yang diinstal itu kan macam-macam, banyak gitu ya. Dan itu bisa diletakkan di folder-folder yang berbeda-beda. Bahkan ada DLL atau library yang tershare atau bisa dibilang sebagai sharing library. Library sharing itu artinya DLL-nya dipakai oleh banyak aplikasi lain, nggak cuma punya dia. Nah, kalau Anda uninstall-nya, ya itu nggak tahu. Ini seharusnya sih betul ya, saya nggak ngerti ya. Tapi mungkin karena kadang-kadang delete sendiri manual gitu, atau mungkin uninstall-nya pas kebetulan error atau apa nggak benar, maka ada hal-hal yang tidak bersih bisa dibilang. Nah, kalau tidak bersih, maka ada kemungkinan aplikasi lain yang mau pakai aplikasi itu gitu ya, DLL itu sorry, karena udah kehapus nggak bisa. Gitu. Nah, ini terjadi di zaman sebenarnya tidak terlalu. Kalau zaman sekarang kebanyakan sih tidak seperti itu ya, yang saya tahu ya. Tapi kalau zaman dulu memang sering. Jadi library DLL yang dipakai itu biasanya dipakai bersamaan. Nah, tapi kalau aplikasi zaman sekarang, terutama yang berbasis .NET, itu versinya pun itu bisa sendiri-sendiri. Jadi lebih individualis kalau zaman sekarang. Tapi pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ukuran filenya besar. Beda dengan zaman dulu. Beda dengan dulu itu ukuran filenya kecil-kecil, installer itu kecil-kecil. Kenapa? Karena library-nya dipakai bersamaan. Irit gitu ya, efisien. Sedangkan zaman sekarang malah justru sendiri-sendiri. Semuanya di apa ya bisa dibilang dipenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi akibatnya malahan lebih portable tapi ukurannya jadi besar. Tapi ketika uninstall biasanya lebih aman, relatif aman zaman sekarang. Aplikasi zaman sekarang relatif aman. Nah, tapi kalau Anda uninstall-nya sendiri manual delete ya itu ya salah. Gitu ya. Tapi kalau pakai IOBIT atau apa, itu memang dia meriksa dulu. Jadi ketika uninstall itu dia meriksa semuanya. Jadi kayak dia punya apa ya, telusuri semua. Ini dipakai di mana-mana aja. Nah, jadi bersih. Nah, karena bersih jadi lebih aman. Gitu sih kalau yang pengetahuan saya tentang instalasi. Ada lagi, teman-teman? Tadi itu kelompok satu yang tadi pertanyaanmu ya? Saya lupa yang tadi. Kelompok satu Pio bukan? ya saya Oh, ini dari pertanyaanmu ya berarti ya? Yang crash tadi ya? Itu sama ya? Beberapa aplikasi program bawaan jika dihapus dapat menyebabkan crash itu ya? Kok mirip Oh ya? iya, iya, Ini ya sebenarnya berarti sudah terjawab ya? Tadi kan iya. saya tanya bukan contohnya, yaitu setahu saya jangan kalau delete jangan delete manual itu pasti harus uninstall gitu. Uninstall kadang-kadang nggak bersih. Nah itu kenapa nggak ngerti Windows-nya ya? Artinya Windows-nya yang mungkin informasinya terhapus atau gimana gitu. Tapi kalau IOBIT memang lebih pinter bisa dibilang karena dia nyari dulu heuristik dan sebagainya, jadi lebih bersih. Termasuk registrinya ya, karena di registri kan juga ada. Kadang-kadang dia uninstall tapi registrinya belum. Itu juga terjadi. Ada lagi teman-teman atau mau sudah terserah? Ini udah jam 11. Anda mau stop atau mau ada pertanyaan? Tentang tugas-tugas dan sebagainya sudah jelas ya? Kelompoknya, kelompok 7 tadi sudah jelas? Mau tanya enggak? Kelompok 7 Sudah tadi lumayan jelas kok, sudah Pak. jelas Nanti ya. Nanti kalau kalau butuh enggak, Anda bisa tanya saya ya. Jadi
apa namanya WA, Telegram gitu ya, kalau mau konsultasi juga boleh. Oke, berarti aman nih, sudah cukup materinya. Minggu depan berarti gini, minggu depan pohon satu. Oh iya, maaf tentang ini Wiley ya, e-booknya nggak bisa ya teman-teman. Ternyata sudah expired, saya tidak tahu juga. Ternyata dari universitas sudah belum dilanjutkan lagi. Jadi terpaksa pakai PDF. Nah, PDF-nya saya masukin ya terpaksa di ikhlas ya, tapi mohon dengan sangat bahwa PDF itu tidak seharusnya saya share. Saya yang nemu sendiri istilahnya, dan harusnya kalian yang nemu sendiri. Tapi kalau memang saya share tujuannya ya demi kalian bisa belajar gitu. Tapi jangan ya dibagikan yang lain gitu ya. Kecuali sesama mahasiswa SO gitu ya. Jadi jangan dijual gitu misalnya dan sebagainya, jangan. Karena itu itu nggak benar istilahnya. Saya juga buat saya sendiri, saya download ya buat saya sendiri gitu kan, bukan buat yang lain. Harusnya pakai buku yang dari universitas. Ya terpaksa karena kan daripada kalian nanti nggak bisa membuat slide ya. Jadi ya saya kasih di ikhlas itu. Terus untuk minggu depan berarti begini ceritanya. Jadi nanti Anda datang presensi, jangan lupa hari ini juga jangan sampai lupa presensi di ikhlas. Terus setelah itu kalau Anda belum pada kumpul, saya akan bahas pertanyaan tetap dinilai ya teman-teman. Nah nanti pertanyaannya kalau udah saya bahas diupload di ikhlas. Kalau nggak sempat saya bahas tetap saya upload di ikhlas ya. Tapi setelah kelas, setelah itu lanjutkan dengan presentasi ya 15 menit, tanya jawab mungkin 5 menit. Setelah itu saya lanjutkan dengan materi. Kalau ternyata di presentasi itu udah jelas semua, ya mungkin presentasi saya sedikit saja gitu. Intinya hanya mengulang yang bagian yang perlu diperjelas yang belum sempat dibahas. Jadi kalau kelompoknya presentasinya bagus, jelas, maka mungkin akan menolong saya juga, menolong teman-teman supaya nggak bosen gantian dengan Pak Anton gitu ya. Supaya Anda juga mendengarkan dari teman-teman lain. Dan tanya jawabnya lebih asik karena temannya sendiri kan gitu ya. Tapi beda dengan pertanyaan yang diajukan di Moodle ya. Pertanyaan yang diajukan di Moodle itu secara teori bagian mana yang Anda nggak paham. Tapi kalau pertanyaan tentang tanya jawab di presentasi berarti pertanyaan tentang presentasinya gitu. Ya. Seperti itu kira-kira untuk skenario pembelajaran minggu depan dan seterusnya. Ya, nanti setiap minggu saya random gitu. Udah ya, berarti sampai di sini teman-teman. Saya stop sharing. Ucapkan terima kasih untuk hari ini. Berarti minggu depan kita ketemu lagi